Memasuki masa purna tugas adalah masa yang indah. Kita dapat meluangkan waktu lebih banyak untuk keluarga, kerabat, tetangga, dan lingkungan. Diharapkan di masa pensiun, PNS tetap berkarya dan beraktivitas, serta lebih peduli dengan lingkungan. Dan tentu semua orang yang menjalani purna tugas ingin selalu tetap sehat, khususnya sehat jiwanya, bisa hidup bahagia dan selalu hidup berkualitas. Pensiunan yang sebelumnya bekerja dan kemudian mengalami masa paripurna tentu termasuk salah satu populasi yang berisiko mengalami gangguan mental atau jiwa akibat kehilangan pekerjaan. Selain itu, perubahan yang terjadi pada usia lanjut terkait dengan penurunan fungsi fisik dan mental atau jiwa dapat memunculkan permasalahan kesehatan. Salah satunya adalah kesehatan mental. Ikuti video ini sampai akhir supaya mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Pada masa pensiunan dapat mengalami masalah kesehatan seperti cemas dan depresi. Tidak jarang usia lanjut mengalami kesepian dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebagian pensiunan yang mengalami ketidaktenangan jiwa dalam menjalani masa pensiun. Ada di antara mereka yang terkejut atas perubahan yang dialami setelah pensiun, yakni biasanya mereka tentu seorang pekerja yang sibuk, tekun, dan optimis. Kini mereka hanya berdiam diri saja di rumah. Biasanya mereka bersosialisasi dengan rekan-rekan kerjanya. Kini hubungan tersebut terputus karena mereka tidak bekerja lagi, sedangkan rekannya masih bekerja. Oleh karena itu penting sebelum masa purna tugas tiba, menciptakan aktivitas positif yang bisa dilakukan, entah kegemaran, hobi. Melihat gejala-gejala di atas kemungkinan disebabkan oleh kondisi jiwa yang tidak siap menghadapi pensiun. Dan ini pertanda perlunya mempersiapkan diri dalam menyongsong masa-masa pensiun. Kesiapan seseorang menghadapi masa pensiun tentu diawali dengan kesiapan mereka menyongsong pensiun itu sendiri. Tentu manusia tidak akan bisa terlepas dari yang namanya aktivitas bekerja. Ada orang yang bekerja untuk mencari uang, ada yang bekerja untuk mengisi waktu luang, ada pula yang bekerja untuk mencari identitas dan alasan kebutuhan lainnya. Adapun alasan manusia bekerja semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Secara garis besar, kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Bila ditelusuri lebih jauh, suatu pekerjaan lebih berkaitan dengan kebutuhan psikologis seseorang dan bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan materi semata. Secara materi, orang bisa saja memenuhi kebutuhan sandang, pangan melalui bekerja. Namun, kebutuhan akan kerja secara psikologis adalah dapat menimbulkan identitas diri, status, dan fungsi sosial. Pensiun merupakan suatu keadaan di mana seseorang sudah tidak lagi bekerja, baik karena sudah mencapai usia pensiun yang telah ditetapkan, atau karena adanya kesepakatan antara individu yang bersangkutan
dengan perusahaan tempat individu bekerja untuk melakukan pensiun dini. Salah satu tugas perkembangan usia lanjut adalah menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan penurunan pendapatan. Setelah para usia lanjut tersebut pensiun, mereka tentu akan merasa kehilangan peran, kehilangan identitas, serta status yang kesemuanya bisa berpengaruh pada harga diri dan pada akhirnya akan mempengaruhi konsep dirinya. Juga adanya perubahan keadaan dari bekerja menjadi tidak bekerja. Ini tentu oleh sebagian orang dianggap sebagai keadaan yang tidak menyenangkan. Pensiun dianggap sebagai akhir dari segalanya. Bagi individu yang tidak bisa menerima keadaan tersebut, tentu merasa tidak nyaman, tidak bahagia. Efek psikologis pada masa transisi ke pensiun bisa saja terjadi masalah identitas yang tentu disebabkan oleh hilangnya pekerjaan, berkurangnya rasa percaya diri, rasa kesepian, serta timbulnya perasaan cemas dan depresi. Bila seseorang pensiun, maka akan mengalami kehilangan-kehilangan seperti kehilangan finansial, kehilangan status, kehilangan teman dan kelompok eksklusif, dan juga kehilangan kegiatan dan pekerjaan. Tentu hilangnya hal-hal tersebut dapat dirasakan sebagai sesuatu yang mengancam dan dapat menimbulkan perasaan cemas, depresi, merasa tersisihkan, pesimis, merasa tidak berguna, dan berbagai macam pikiran negatif lainnya. Maka dari itu, tentu masa pensiun ini harus dipersiapkan. Harus ada waktu persiapannya supaya efek yang ditimbulkan tidak terlalu berdampak. Semua pikiran negatif tersebut jika dibiarkan terus-menerus tentu akan menimbulkan berbagai macam gejala baik fisik maupun psikis yang tentu akan menyerang para pensiunan. Dan jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka dapat mengarah pada kecenderungan post-power syndrome. Tentu ini sesuatu yang tidak diharapkan semua orang yang memasuki masa pensiun. Selalu teriring doa, semoga apa yang dilakukan selama masa tugasnya dicatat sebagai amal ibadah. Dan tentu pada saat memasuki masa pensiun bisa melaluinya dengan sehat, dengan bahagia, dengan harapan-harapan baru, tentu dengan kegiatan yang berbeda. Tentu juga berharap bisa mengatasi semua perubahan yang terjadi selama 1 tahun pertama menjalani masa pensiun. Tidak sedikit pensiunan yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan masa pensiun. Mereka bisa saja sulit menerima perubahan yang dialaminya. Mereka yang biasanya seorang pekerja yang tekun dan optimis, kini hanya banyak diam diri di rumah. Biasanya yang selalu bersosialisasi dengan rekan kerja, kini hubungan tersebut terputus karena mereka tidak bekerja lagi. Sedangkan yang lain masih bekerja. Masih banyak lagi perubahan-perubahan yang dialami di masa pensiun. Tentu semua ini tidak akan terjadi bila mereka telah mempunyai persiapan dalam menghadapi pensiun. Inilah satu di antara alasan perlunya mempersiapkan diri menyongsong masa pensiun. Pensiun ini merupakan kesenangan atau kenikmatan bagi sebagian orang dan penderitaan bagi sebagian yang lain. Reaksi yang belakangan ini begitu ekstrim tentunya, sehingga pensiun mungkin dipandang hampir seperti hukuman mati. Walaupun mereka telah mempersiapkan diri untuk pensiun, tetapi tetap akan menghadapi masalah. Apalagi jika ketika masa pensiun mungkin masih mempunyai tanggungan, entah masih
membiayai kuliah anaknya, atau mempunyai hutang di bank yang harus ditutup atau dilunasi, tentu dengan pensiun akan berkurang pendapatannya, dan tentu ini berpengaruh kepada kemampuan mencicil atau melunasi utang-utangnya. Makanya ketika akan memasuki masa pensiun, seyogianya tidak usah berhutang, daripada nanti ketika sudah pensiun justru akan menimbulkan masalah tersendiri. Nah, situasi ini bisa saja menimbulkan krisis, menimbulkan situasi yang tidak menyenangkan. Tentu jika usia lanjut tidak bisa menghadapinya. Ada sebagian orang merasa takut dan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Apalagi masa pensiun tersebut benar-benar terjadi pada saat seseorang pensiun dari pekerjaannya. Tentu dia mulai melepaskan dirinya dari masyarakat. Pemikiran itu mulai terbentuk dasar dari teori pelepasan diri secara sosial, atau yang lebih dikenal dengan teori disengagement. Setiap pensiunan akan melewati proses ini dan harus mampu beradaptasi diri terhadap keadaan sekeliling yang berubah dengan cara apapun. Para pensiunan yang biasanya energik kini menganggur. Mereka lebih suka mencari pekerjaan atau kesibukan apa saja, sekalipun kualitas pekerjaan dan gajinya tidak sebesar dulu. Bekerja membuat seseorang mempunyai arti dan tujuan. Karena itu, bekerja menjadi kegiatan sosial yang memberikan respek atau kehormatan, status sosial, dan prestis sosial yang mengikat individu dengan pribadi lain di tengah masyarakat. Kegiatan tadi khususnya digunakan sebagai kompensasi bagi emosi-emosi kekosongan dan untuk mendapatkan kelanjutan dari pengakuan status sosialnya. Sikap yang tidak senang terhadap masa pensiun tentu mempengaruhi kesehatan seseorang. Ya, misalnya saja terjadi goncangan karena pensiun adalah penyakit baru bagi usia lanjut. Kemampuan menerima keadaan, kemampuan berkomitmen untuk menjalani masa pensiun dengan baik, dengan mengisi hal-hal yang positif, tentu ini akan sangat membuat bahagia. Ketika seorang memasuki masa pensiun, bisa saja melakukan aktivitas-aktivitas hiburan, aktivitas-aktivitas santai, aktivitas yang sifatnya berkelompok bersama teman sebaya, atau aktivitas berkebun, bercocok tanam, memelihara binatang, atau menjalani hobi lama yang selama ini tidak pernah dikerjakan. Misalnya membuat kue, atau bisa jadi juga bisa jualan online, atau bisa membuka toko kelontong. Aktivitas yang tentu tidak semata-mata karena ingin mendapatkan pendapatan lebih, tapi untuk mengisi kekosongan, mengisi hari-harinya supaya lebih bermakna dan berkualitas, supaya bisa mengisi kesepian. Yang dulu aktif bekerja sekarang sudah tidak bekerja lagi. Tentu ini sesuatu yang berpotensi menimbulkan depresi dan kecemasan. Terlebih lagi, masa usia lanjut adalah masa mempersiapkan diri, terutama dalam kegiatan spiritual. Berkumpul dengan usia lanjut yang sama hobinya, ya, ikut majelis taklim, ikut kegiatan pengajian, dasawisma, atau aktivitas di lingkungan sekitarnya akan membuat usia lanjut menjadi jauh lebih bermakna, berbahagia, tentu tidak sendirian. Menjadi punya teman untuk bercerita, bersendau gurau, saling membantu.
Bisa jadi melakukan bercocok tanam, misalnya cabai, tomat. Nah, waktu panen bisa saja dibagi-bagi ke tetangga. Tentu ini akan menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Itulah makna dari masa pensiun.